Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Baik, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk absennya silahkan Ananda ambil di Google Form yang linknya udah Ibu bagikan di WA Group. Anda semua, minggu lalu kita sudah membahas tentang menghormati dan mematuhi. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang hadis-hadis menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Namun, sebelum menyampaikan materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu mengharapkan siswa Ibu semua mampu menjelaskan isi hadis-hadis terkait dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru dengan baik dan benar. Yang kedua, Ibu mengharapkan siswa Ibu semua mampu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan baik dan benar. Dan terakhir, Ibu mengharapkan siswa Ibu semua mampu menampilkan keutamaan menghormati dan mematuhi kepada orang tua dan guru dengan baik dan benar. Baik, kita akan masuk ke pembahasan hadis pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu summa raghima anfu summa raghima anfu qila man ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhul jannah. Yang artinya, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapa yang celaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun dia tidak berbakti kepada keduanya dengan sebaik-baik mungkin, maka dia tidak akan pernah masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, menjelaskan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada orang tuanya. Kata celaka dalam hadis riwayat Muslim ini diulang-ulang sebanyak 3 kali oleh Rasulullah SAW. Hal itu menunjukkan bahwa celaka itu benar-benar akan terjadi kepada orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Untuk itu, Ibu mengharapkan siswa Ibu dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, dapat selalu berbakti, menyayangi kedua orang tuanya. Hal ini juga menunjukkan kepada pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Terlebih lagi ketika kedua orang tua kita atau salah satu dari mereka masih hidup sampai usia rentanya. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang mana hadisnya berbunyi, Sami'tu Abdallahi bin Amri radhiyallahu anhuma yaqulu Ja'a rajulun illan nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanu fil jihadi faqala ahayyu walidaika qala na'am qala fa fihima fajahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa artinya? Aku mendengar Abdullah bin Amru radhiyallahu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, iya. Maka beliau berkata, kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini menjelaskan kepada kita semua berbakti kepada kedua orang tua
memiliki nilai pahala yang sangat besar. Bahkan nilai pahala yang kita lakukan itu, nilai pahala berbakti kepada kedua orang tua itu oleh Rasulullah disamakan dengan nilai pahala orang berjihad, berperang, dan melawan kaum kafir. Untuk itu lebih baik kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian kita masuk lagi ke materi yang kedua, yaitu tentang contoh perilaku seseorang menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Yang pertama, contoh perilaku orang menghormati dan mematuhi orang tua. Yang pertama yaitu menghormati dan memperlakukan orang tua kita dengan sopan. Yang kedua, mematuhi segala perintahnya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, kita membantu pekerjaan rumah dan juga membantu pekerjaan mereka, apa yang patut kita bantu. Yang keempat yaitu membahagiakan kedua orang tua kita. Lalu bagaimana jika orang tua kita yang sudah meninggal? Apa contoh perilaku kita menghormati dan mematuhi mereka? Yang pertama yaitu kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Yang kedua, kita selalu untuk menyambung silaturahmi yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Yang ketiga yaitu kita selalu menjaga nama baik orang tua kita. Selain berbakti kepada kedua orang tua, kita juga diwajibkan untuk bersikap hormat dan patuh kepada guru. Kenapa? Karena jasa guru sangatlah besar bagi seorang murid dan masyarakat. Bahkan bagi kemajuan bangsa dan negara pun itu berkat jasa guru. Kita tidak akan menjadi pintar tanpa ada bimbingan seorang guru. Ibu tidak akan menjadi seorang guru jika tidak ada jasa guru yang telah mengajarkan ibu. Untuk itu, lebih dari itu, tugas guru tidak hanya memberikan pelajaran dalam berbagai ilmu pengetahuan kepada muridnya, tetapi juga bertugas untuk mendidik kita agar kita menjadi manusia yang baik, agar kita menjadi manusia yang sehat jasmani kita dan sehat rohani kita. Dan kita kelak diharapkan agar kita menjadi warga negara yang baik, luhur budinya, cinta kepada tanah air dan bangsanya. Dan guru merupakan orang tua kita, orang tua kedua kita yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik. Dan wajib hukumnya bagi kita untuk mematuhi kedua orang tua kita, maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang keutamaan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Apa aja keutamaan kita berbakti kepada kedua orang tua itu? Yang pertama, dengan kita berbakti kepada kedua orang tua merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberi pahala yang besar karena keikhlasan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua itu dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita merupakan kunci untuk kita masuk surga. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua itu dapat meleburkan dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang keempat, dengan kita berbakti kepada orang tua dapat memberikan keberkahan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Kemudian yang kelima yaitu berbakti kepada kedua orang tua akan mendapat telaga Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Kemudian berbakti kepada orang tua akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Begitu juga dengan keutamaan kita berbakti kepada seorang guru. Baik, itulah materi kita pada hari ini.
Semoga Anda semua paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan. Namun, jika ada yang masih kurang paham dengan materi yang Ibu sampaikan ini, silakan ditanyakan langsung kepada Ibu. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda semua. Silakan Ananda untuk menghafal hadis-hadis tentang mematuhi dan menghormati orang tua dan guru ini. Kemudian tugas yang keduanya yaitu silakan Ananda bikin kosakata penting dalam kedua hadis ini. Baik, untuk minggu depan silakan Ananda baca bukunya di rumah terlebih dahulu tentang hidup lebih damai dengan mujahadatun nafs, husnuzon, dan ukhuwah Islamiyah. Baik, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.